Setelah NKCTHI, para penonton dibuat seolah bahagia dengan kehadiran Story of Kale karena kita bisa mendapatkan sudut pandang lain dari Kale. Dan sekarang ditambah dengan sudut pandang yang semakin luas dan semakin carut marut. Story of Dinda. Sebelum mulai review, boleh kali subscribe channel ini dan follow sosmed aku biar makin semangat bikin kontennya. Perlu diingatkan bahwa tidak terima komentar negatif atau ngajak ribut karena pasti langsung kena blok. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Seminggu lagi aku akan pergi. Gak mau ikut aja. Ikut ke Jerman. Kita sama-sama mulai hidup baru. Story of Dinda kali ini bercerita tentang kenapa sih Dinda itu bisa putus sama Kale. Dan tentu saja dari sudut pandangnya Dinda. Kemunculan karakter baru lagi yaitu Pram yang semakin memperpanjang belalai dari NKCTHI Universe. Pram, seorang pria mapan yang sudah menikah dan menjadi kawan curhatnya Dinda yang mungkin menjadi second chance of happiness. Ya, itulah second chance of happiness. Apakah mereka benar-benar bahagia? Oke, entah kenapa cerita cinta-cintaan ini bisa ngekor sepanjang itu sampai orang ketiga, even orang keempat, sehingga menjadi sebuah spin-off yang semakin ngedrift seenak udel mereka lah, scriptwriternya terserah mereka lah. Dan ini kayak riding wave aja yang semakin banyak diomongin, semakin dimanfaatin untuk menjadi sebuah IP. Akhirnya jadi uang juga kan. Dengan durasi singkat cuma 60 menit. Tapi tidak ada hal menarik yang didapat, malah jadi wadah pesakitan dari dua orang manusia yang menjadikan perselingkuhan itu sebuah pelarian hebat dan sebuah pelarian yang menjadi kebahagiaan akhir bagi mereka. Problematik banget ketika Dinda ini mendekati pria beristri, seolah mengglorifikasi perselingkuhan, memaklumi bahwa mengganggu rumah tangga orang itu hal yang baik-baik saja. Sejauh ini itulah yang aku tangkap dari sebuah film menyebalkan ini. Dan makin anehnya itu semakin tidak ditunjukkan sosok istri dari Pram yang semakin merasa istri itu orang kesekian, malah jadi orang ketiga yang merusak hubungan, bukan dari orang ketiga luar. Dalam kasus ini adalah Dinda adalah orang luar dari hubungan suami istri. Glorifikasi macam apa itu yang bikin hal perselingkuhan ini baik-baik aja. Yang penting kita bahagia dengan pasangan baru kita gitu. Kenapa nikah anjing? Story of Dinda ini penuh dengan dialog panjang, dengan audio yang lo-fi, estetik ala-ala NKCTHI gitu, visual yang memang cantik, memang oke. Tapi rasanya film ini malah lebih cocok jadi kayak musik video atau semacam video klip aja lah ya. Ngomongin NKCTHI Universe, masalah hidup dari para karakter ini emang banyak relevansinya dengan masalah manusia modern di perkotaan. Ya kalau mau kilas balik dari kisah Dinda dan pacar-pacar sebelumnya, di mana dia mendapatkan pacar yang abusive, kemudian dapat Kale yang posesif, lalu kali ini mendapatkan sosok yang emang baik, mapan dan dewasa, tapi yang suami orang. Sebenarnya tiga-tiganya sangat-sangat gak ideal, bahkan rasanya udahlah sendirian aja gak apa-apa gitu. Kenapa jalan terakhir menuju kebahagiaan itu harus dari perselingkuhan? Wow, mantap. Emang magnetnya Dinda itu sekuat itu dengan tiga cowok yang hadir itu banyak karakter yang lumayan toksik. Kesannya si Dinda ini kayak membawa aura negatif dan cowok-cowok yang penuh negatif thoughts itu kayak pada nempel gitu, kayak nyaman. Sumber masalahnya emang dari Dinda sih. Sebagai film dengan skrip yang panjang, puitis, dan banyak kalimat-kalimat manis, kayaknya ini hanya tempat untuk latihan menulis skrip yang baik. Tapi entah kenapa film ini akan terasa flat dan sangat-sangat hambar banget. Dari third act-nya pun gak ada rasa-rasa pedas yang menggugah selera gitu. Jadi bahkan sampai akhir tiba-tiba langsung ending dan selesai dan kesannya itu bahagia. Dibandingkan dengan NKCTHI dan Story of Kale, kayaknya mending mereka berdua deh, mending dua film sebelumnya itu.
Untuk masalah pemeran sebenarnya nggak ada masalah. Abimana just be Abimana, dan karakter Pram ini sangat mudah dimainkan oleh Abimana. Kayaknya udah nafas saja itu udah Abimana banget. Kayaknya nggak ada effort sama sekali untuk karakter Pram. Chemistry keduanya antara Pram dan Dinda ya emang mereka bersikap hati-hati aja dengan hubungan. Jadi kalau dianggap kerasa manis atau ngerasa kaku, ya emang itulah aktual terjadinya. Jadi nggak ada tuh yang menggali karakter yang lebih dalam, yang lebih emosional atau akan memuncak dengan hubungan terlarang itu sama sekali nggak ada. Dan tiba-tiba selesai, aduh 25.000, sungguh hal yang mengecewakan. Tapi entah kenapa Story of Dinda ini jauh banget, melenceng banget dari core-nya NKCTHI. Buat penonton yang ngerasa trauma dengan isu perselingkuhan, itu pasti akan ke-trigger. Sudut pandangnya Dinda ini akan merepresentasi dari banyaknya warga modern perkotaan. Tapi balik lagi ke berpihakan ke pasangan haram ini benar-benar tidak bisa dianggap sebuah cerita yang baik atau inspiring, second chance of happiness yang digembor-gemborkan di film Story of Dinda dengan tagline-nya itu. Ya at least kalian harus menjaga akal sehat kalian lah untuk nonton film ini.